Kelompok 15 MI1B Matkul BTI presentasi tentang alat pendeteksi gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Dwi Safrilia, kelas MI 1B. Kenalkan, nama saya Andini Olivia Anggraini dengan NPM 22753043. Nama saya Chania Ilma Agustina, NPM 22753046. Baik, di sini saya Resya Putri, NPM 22753067. Saya Adelia Puspita dengan NPM 22753039. Kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chania Ilma Agustina, NPM 22753046. Sebagai pemateri 1, ingin menjelaskan alat pendeteksi gempa bumi dari kelompok 5. Ini kami menggunakan Arduino R3. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source yang dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman. Kelebihan Arduino adalah harga lebih murah, tersedia library yang sangat banyak, memiliki banyak referensi dalam pembuatan proyek menggunakan Arduino Uno, menggunakan jenis C atau Pascal programming yang mudah dipahami. Kerja Arduino adalah pertama, pembacaan data oleh komponen input, lalu data dikirim ke pin input. Data masuk ke mikrokontroler, lalu data diproses, dan data dikeluarkan dari Arduino. Setelah itu, data itu dikirim ke pin output, dan data diteruskan ke komponen output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Dwi Safrilia. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat mendeteksi gempa bumi menggunakan Arduino R3. Alat yang pertama adalah Arduino R3, yang kedua adalah project board, yang ketiga adalah sensor vibration SW420, yang keempat adalah LCD 16x2, yang kelima adalah potentiometer, yang keenam adalah kabel USB, dan yang ketujuh adalah kabel jumper. Baik, di sini saya Resya Putri jelaskan tentang cara pemasangannya. Yang pertama, kita butuh project board untuk menancapkan kaki-kakinya. Yang kedua ada LCD 16x2. Yang ketiga ada kabel jumper. Cara pemasangannya, lalu hubungkan kabel jumper dengan Arduino R3. Lalu pasang potentiometer, dipasang di pojok project board. Selanjutnya, kita sambungkan Arduino R3 yang sudah tersambung dengan kabel jumper ke bagian FO pada LCD. Selanjutnya, kita akan melakukan conversion dari Arduino ke project board. Jika sudah kepasang, selanjutnya kita akan memasang sensor vibration. Jika sudah selesai, kita akan melakukan pengecekan dari kabel USB ke Arduino, dipasangkan dari Arduino ke kabel USB, lalu dipasangkan ke laptop. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama, yang dapat kita lakukan adalah masukkan kabel USB pada Arduino ke dalam USB COM pada laptop. Langkah yang kedua, saat kita sudah memasukkan codingannya, maka akan ada dua opsi. Yang pertama, jika terdeteksi getaran gempa dengan sensor vibration atau sensor getar, maka ia akan membaca dari getarannya yang diteruskan, lalu codingannya akan mengoutput berupa bunyi buzzer. Jika tidak ada getaran atau sensor tidak mendeteksi, maka buzzer akan low atau akan mati. Maka itu bertanda tidak ada getaran atau guncangan pada daerah tersebut. Jadi, sensor getaran menggunakan tabung yang berisi
2 elektroda. Jika menerima guncangan atau getaran yang tinggi atau high, maka input 0 akan mati. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan jika kita di suatu kota terjadi gempa bumi. Sensor seperti contoh yang di atas sering digunakan pada gedung-gedung yang tingkat tinggi sehingga dapat menandakan terjadi suatu gempa bumi di daerah tersebut. Jadi bisa mengidentifikasi kejadian yang lebih parah. Oke, mari kita praktekkan bagian sensornya. Nah, ini menandakan bahwa terjadi suatu getaran atau guncangan pada daerah tersebut atau daerah sensor. Jadi akan mengirimkan suatu sinyal yang akan diteruskan kita coba lagi. Itu lampu kanan pada sensor ini akan mendeteksi suatu getaran, jadi kita harus lebih kencang biar bisa terbaca pada sensor tersebut. Baik, penjelasan dari buat pendeteksi gempa menggunakan SW420. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.